agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Kita tidak akan bergejolak ketika datang musibah dan bencana. Jiwa kita sudah tenang, sudah mutmainnah, maka seluruh musibah dan bencana itu akan kita hadapi dengan kesabaran. Begitu jiwa kita sudah nafsu mutmainnah, datang hadiah, datang kebahagiaan, naik pangkat, naik jabatan, duit nambah, maka yang akan kita hadapi rasa syukur kepada Allah. Tapi kalau belum nafsu mutmainnah, maka kondisi jiwa manusia itu fa'amal insanu idama batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Wa amma idama batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sangkaannya begitu. Kalau dikasih kemurahan rezeki, gampang menyelesaikan masalah, maka kemudian dia bilang fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan diriku ini. Tapi sebaliknya, wa amma idama batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tatkala rezeki kita berkurang, masalah datang banyak, kita pun kesulitan, maka kita kemudian berburuk sangka kepada Allah. Fayaqulu rabbi ahanan. Kita berkata Tuhan sedang menghinakan diri. Maka kata Allah, kalla bala, enggak begitu. Tatkala engkau mendapatkan anugerah, kenikmatan, maka engkau harus bersyukur. Tatkala engkau mendapat musibah dan bencana, bersabarlah. Jadi kira-kira harus dengan ilmu semua. Mutmainnah itu juga dengan ilmu. Jiwa yang tenang akan menghasilkan momentum yang baik untuk menjadi ridho. Nah, kalau kita sudah ridho, maka Allah akan berikan mardiyah. Allah juga ridho. Kalau sudah seperti itu, maka surga tinggal Bapak Ibu masuk. Di dunia ini, jangan jauh-jauh di akhirat. Di dunia ini sudah dapat surga. Apa? Kenikmatan. Masalah sebesar apapun, kalau kita tenang kalbu kita, nikmat surga itu sudah. Tapi kalau kita belum sampai kepada tingkat mutmainnah itu, maka akan kesulitan kita dalam menghadapi kehidupan. Berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk menjalani tahapan-tahapan itu, dalam kitab Sirrul Asrar di muqaddimah dikatakan, wal insanu yahtaju awalun ila ilmi syariah. Pada mulanya manusia itu membutuhkan ilmu syariah. Untuk apa? Liyahsula lil badani kasb. Agar supaya dengan usaha fisiknya sesuai dengan kadar pengetahuannya, lil badani kasbul ma'rifati fi alamil ma'rifati sifat wa huwa darajat. Sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap pengetahuan makrifat sifat, ia mendapatkan derajat atau pahala. Jadi tahap awal tetap syariat itu wajib kita laksanakan, wajib kita kerjakan di tingkat awal ini. Jangan karena merasa dapat ilmu, wah udah ilmu tinggi ini, tarekat makrifat ini, syariat ditinggalkan, itu menjadi tersesat, malah menjadi kufur kalau kita tidak melaksanakan syariat kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian summa yahtaju ila ilmil batin liyahsular ruhi kasbul ma'rifati fi alamil ma'rifah. Pada tahap selanjutnya manusia akan butuh ilmu batin, sehingga dengan kemampuan ruhnya maka ia sampai kepada alam ma'rifah. Ini gimana menerjemahkan? Dalam surah Al-Baqarah, sebagaimana bahasan kita di minggu lalu, ya ayuhan nas, wahai manusia, dipanggil manusia itu oleh Allah.
Perintah pertama, ubudu, beribadahlah engkau kepada Allah. Itu jalan pertama, jalan syariat. Jadi dilakukanlah ibadah itu oleh kita. Secara apa? Secara syariat. Siapa yang mengerjakannya? Kita melalui badannya kita. Wudunya, sholat 5 waktunya, bersedekahnya, semua dilaksanakan secara syariat. Jadi jangan halusinasi. Beramal itu tidak halusinasi. Kan sholat zikir Pak Ustaz. Zikir ajalah, ingat kepada Allah. Kan itu sholat juga. Betul, tapi harus dengan gerak badan. Jasad harus dibawa. Kalau hanya sekedar ingat saja, misalnya nanti akan ada bahasa lelucon begini, gak usah makan, cukup baunya aja, nanti kenyang. Nah, repot kan kalau gitu. Harus dimakan makanan supaya kita kenyang. Gak mungkin hanya baunya saja yang kita hisap, gak mungkin. Lalu kemudian setelah perintah ubudu, kepada siapa beribadah itu? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Beribadah tadi secara syariat yang kita lakukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Siapakah Allah itu? Masuklah ke ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Masuklah yang disebut dengan ilmu batin. Masuklah ini pada wilayah keimanan yang batin. Kalau tadi ibadah dilakukan dengan ilmu syariat, maka Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum lebih rumit. Kenapa? Karena urusannya sudah masuk ke wilayah batin. Ilmu untuk mengetahui wilayah batin itu yang disebut dengan rukun iman, yang ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Yang definisinya ada bi anna likulli syai'in wahidun. Untuk mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah ahad. Maka ketika orang tidak mempelajari ilmu tauhid, dia takbiratul ihram juga, Allahu Akbar, tapi kolbunya kemana-mana. Ini akibat dari tidak belajar ilmu tauhid, tidak mengenal Allah, sehingga ketika sholat kolbunya tidak diurus, kolbunya lari-lari kemana-mana, dari mulai jemuran, hutang, dompet, duit, istri, anak, suami, semua masuk ke dalam kolbu kita. Kenapa? Karena tidak ada barriernya, nggak ada penghalangnya, nggak ada ilmu yang kita pelajari untuk mengetahui posisi di mana kolbu kita harus mengenal ilmu tauhid. Oleh Allah dituntun itu ibadah kemudian kepada Allah. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Supaya apa engkau beribadah kepada Allah itu? La'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah. Takwa ini adalah kondisi jiwa, di mana kalau jiwa manusia sudah bertakwa kepada Allah, maka dipastikan orang ini akan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan. Maka kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah sampai kepada level takwa itu adalah kemuliaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara engkau semua adalah indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah bertakwa, ini sudah berjumpa dengan Yang Maha Kuasa. Sudah liqo, temu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut.
Wa dzalika la yahsul illa bitarkir rusumat allati hiya mukhalafatus syari'ah wat tariqah wa husuluhu biqabulil masyaqqatil nafsaniyah wa ruhaniyah liridaillahi ta'ala bila riya'i wala sum'ah. Nah ini yang paling penting. Adapun untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan thariqah. Lalu kemudian ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan hawa nafsu dan berbagai kegiatan ruhaniyah meskipun sangat berat dengan tujuan untuk sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa riya, ingin dipuji orang lain, dan sum'ah untuk mencari kemasyhuran. Kenapa harus bersih dari unsur riya dan sum'ah? Karena unsur riya dan sum'ah adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa, penyakit batin. Riya, takabur, sombong, iri, dengki, hasad. Itulah yang dikatakan yang menutupi kolbu manusia. Penyebab kolbu buta itu salah satunya adalah disebabkan karena kebodohan. Wasababu amal kolbi, faktor penyebab butanya kolbu adalah al-jahlu, kebodohan, tidak mengetahui. Min hakikatil amri ilahi, yang tidak mengetahui terhadap hakikat perintah Allah. Tapi kemudian apa penyebab? Tadi penyebab buta karena kebodohan kolbu. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa bodoh kolbu itu? Wa sababul jahli istila'us sifatin nafsi dulmaniyat alaih.